Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyalakan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu, dengan cinta kepada perawan Maria yang tak bernoda dan semangat untuk mengasihi sesama. Semoga berkat doanya kami rela berkorban demi sesama dan layak menyerupai putramu sampai pada kematian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergerak hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikianlah pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian
tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam Fransiskan yang memberi kita teladan pengampunan dan kasih yang tak terhingga. Kisah hidupnya adalah cerminan yang hidup dari Injil yang kita dengar hari ini, di mana Yesus mengajar kita tentang pengampunan yang tak terbatas, yang berpusat pada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus bertanya 7 kali, ketika Petrus bertanya 7 kali, ia mungkin merasa dirinya sangat bermurah hati. Dalam tradisi Yahudi, mengampuni 3 kali sudah dianggap cukup. 7 kali adalah kelimpahan. Namun, jawaban Yesus mengubah seluruh perspektif pengampunan. Angka 70 kali 7 kali bukanlah angka matematis yang harus kita hitung, melainkan sebuah pernyataan simbolis yang berarti pengampunan yang tak terbatas. Mengapa pengampunan sangat penting bagi Yesus? Karena pengampunan adalah inti dari Injil. Pengampunan adalah tindakan yang kita terima dari Allah dan tindakan yang diharapkan dari kita sebagai pengikutnya. Tanpa pengampunan tidak ada rekonsiliasi. Tanpa pengampunan tidak akan terperangkap dalam lingkaran kebencian dan dendam yang tak berujung. Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, jumlah yang sangat luar biasa besar dan mustahil untuk dibayar. Tuannya dengan belas kasihan yang besar mengampuni seluruh hutang hamba itu. Namun, hamba yang telah diampuni itu kemudian menemukan sesama hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya, jumlah yang sangat kecil. Bukannya mengampuni, ia malah memenjarakannya. Ketika tuannya mendengar hal ini, ia marah dan menyerahkan hamba yang tidak berbelas kasihan itu kepada para algojo untuk dipenjarakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita telah diampuni jauh lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Dosa-dosa kita di hadapan Allah seperti utang 10.000 talenta, utang yang tidak akan pernah kita bisa bayar. Namun melalui Yesus Kristus kita telah diampuni sepenuhnya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni 100 dinar yang dilakukan orang lain kepada kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup Santo Maximilianus Kolbe adalah perwujudan dari Injil yang kita dengar pada hari ini. Pada tahun 1941, di kamp konsentrasi Nazi, seorang tahanan melarikan diri dan sebagai hukuman 10 orang dipilih untuk dihukum mati kelaparan. Salah satu dari 10 orang itu adalah seorang ayah bernama Franciszek yang berteriak, "Istri dan anak-anakku." Santo Maximilianus Kolbe dengan hati yang penuh belas kasih dan pengampunan melangkah maju dan menawarkan dirinya untuk mati menggantikan ayah tersebut. Tindakan Santo Maximilianus Kolbe
bukan hanya sekedar tindakan heroik. Itu adalah tindakan pengampunan yang luar biasa. Ia tidak hanya mengampuni para penculiknya, ia mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Dengan memberikan hidupnya untuk orang lain, ia menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan Kristus jauh lebih kuat daripada perjalanan, daripada kejahatan dan kebencian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama. Kita selalu memberikan pengampunan yang tulus dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita mengampuni dengan tulus, maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Semoga permenungan saya ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.